Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin di manapun berada, insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama membacakan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang insyaallah diterima di semua kalangan kaum muslimin. Kita insyaallah akan memulai dari surat An-Naba atau juz yang ke-30 atau juz ammah. Insyaallah ya step by step, ayat demi ayat, dan setiap halaqah kita ambil 2 atau 3 ayat. Di kesempatan pertama kali ini kita akan mulai dari surat An-Naba. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaalun yang mereka saling pertanyakan. Yang mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Ya. Kita bacakan tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasaulihim anil aw an yaumil qiyamah ingkaran liwuqu'iha. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu di antara mereka saling bertanya, tetapi pertanyaan yang bernadakan tidak percaya atau mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Ya, ini satu penafsiran. Nanti di ayat kedua ada penafsiran yang lain. Maka Allah mengingkari dengan menceritakan, dengan mengabarkan ya amma yatasaalun. Ya, tentang apa yang mereka tanyakan. Jadi Allah juga mengingkari kenapa mereka bisa bertanya atau saling bertanya di antara mereka dengan nada ingkar, ya, yang seharusnya tidak pantas mereka ingkar, yang tidak layak mereka tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Ya, ini ayat yang bentuknya pengingkaran dari Allah akan pertanyaan yang mereka saling tanyakan di antara mereka. Kemudian ayat yang kedua, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. An tentang naba. Naba itu berita. Azim yang besar. Nah, ini ada beberapa ya, tafsir di kalangan ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Qatadah dan juga Abu Zaid mengatakan ya, perkara yang besar ini adalah hari kiamat. Ya, seperti yang Ibnu Katsir tafsirkan di ayat yang pertama tadi. Atau kebangkitan setelah kematian. Ya, jadi ini Allah kabarkan satu peristiwa yang besar. Berita yang besar. Ya, karena tentu
hari kiamat ya hari yang sungguh memang luar biasa. Begitu huru-haranya, begitu sangat mengerikan, begitu sangat dahsyatnya. Karena Allah mengabarkan bagaimana gunung Allah hancurkan, ya berhamburan, berterbangan seperti inai-inai. Manusia juga ya berhamburan ke lari tidak tertentu arahnya, saking suasana yang begitu mengerikan, bumi diguncangkan begitu dahsyatnya, ya benda-benda langit berhamburan, ya kemudian laut juga diluapkan. Nah, tentu ini satu berita yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah penafsiran dari Imam Qatadah. Kemudian Al-Imam Mujahid menafsirkan dengan Al-Quran. An-Naba'ul Azim, ya berita yang besar adalah Al-Quran. Ya, ini juga tentu penafsiran yang bisa dibenarkan. Karena Al-Quran ya sesuatu kitab yang luar biasa. Kitab yang tidak ada duanya. Kitab yang penuh dengan kebenaran. Kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Kitab yang penuh dengan keadilan. Kitab yang bisa mengantarkan manusia menuju kehidupan yang bahagia hakiki di dunia dan akhirah. Ya, dan tidak ada kitab yang sehebat Al-Quran. Tidak ada kitab yang sesempurna Al-Quran. Maka ya tentu itu sebuah kitab yang agung. Ya, kitab yang sungguh-sungguh sangat istimewa. Kemudian ayat yang ketiga kita ambil di halaqah pertama ini 3 ayat. Ya alladzi hum fihi mukhtalifun, yang ya fihi di atau alladzi yang hum mereka fihi di dalam perkara yang besar tersebut itu mukhtalifun, berbeda atau berselisih. Artinya apa? Ibnu Katsir mengatakan yakni anas fihi ala qaulain mu'minun bihi wa kafirun. Artinya ya menyikapi perkara yang besar tadi, baik itu dengan penafsiran hari kiamat, ya kehidupan setelah kematian ataupun Al-Quran, ya itu ternyata manusia ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi sunatullah. Ya, maka ya tentu satu hikmah yang bisa kita petik, ya kita ambil, khususnya orang atau para duat, ya para penyeru kebenaran, penerus para nabi, para ulama. Ya ketika mereka berdakwah, terpenting bagi mereka adalah menyampaikan risalah dari Allah, risalah Islam, ya sunnah-sunnah Rasulullah. Adapun kemudian mereka nerima atau tidak nerima, itu adalah merupakan kewenangan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang sunatullah, ya nanti akan ada orang yang percaya, ya ada pula orang yang tidak percaya. Ya, sehingga ya sekali lagi para doa tidak berhak untuk kemudian memaksa, ya kemudian tidak berkecil hati ketika orang-orang yang diajak itu tidak menerima ya ajakan mereka, karena ya tadi itu merupakan sunatullah. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Ya, menjadi kewajiban para duat, ya, intinya adalah menyampaikan. Barangkali 3 ayat ini yang insya Allah menjadi muqaddimah yang nanti akan kita lanjutkan di halaqah-halaqah berikutnya. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya dari surat An-Naba ini, dan mudah-mudahan nanti bisa selesai sampai surat An-Nas. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.